cargo. I don't know who's Margot. I just hit this lotto. I'm building up my cargo, and I know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapat syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan tentang cinta tanah air. Salah seorang ulama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari berhasil mencetuskan prinsip hubbul watani minal iman, atau cinta tanah air adalah bagian dari iman. Konteksnya saat itu untuk membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah. Kiai Hasyim Asy'ari adalah ulama yang mampu membuktikan bahwa agama dan nasionalisme bisa saling memperkuat dalam membangun bangsa dan negara. Dua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Agama Islam memerlukan tanah air sebagai lahan dakwah dan menyebarkan agama, sedangkan tanah air memerlukan siraman-siraman nilai-nilai agama agar tidak tandus dan kering. Kesimpulannya adalah bahwa mencintai tanah air bukan hanya sekedar tabiat, tetapi juga lahir dari bentuk keimanan kita. Karenanya, jika kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, maka mencintai Indonesia sebagai tanah air yang jelas-jelas penduduknya mayoritas muslim merupakan keniscayaan. Inilah makna penting pernyataan hubbul watan minal iman. Pertama, cinta tanah air dalam Al-Quran menurut para ahli tafsir. Allah berfirman, dan sesungguhnya jika seandainya kami memerintahkan kepada mereka atau orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 66. Kedua, cinta tanah air dalam hadis dan penjelasan ulama pensyarahnya diriwayatkan
dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Dan apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Hibban dan Al-Tirmizi dan Al-Turmuzi. Ketiga, cinta tanah air menurut ahli fikih bahwa hikmah berhaji dan pahalanya yang besar karena mendidik jiwa menjadi lebih baik dengan meninggalkan cinta tanah air dan keluar dari kebiasaannya. Dalam kitab Al-Dakirah Al-Kharafi menyatakan manfaat haji adalah mendidik dengan meninggalkan tanah air. Berdasarkan dalil di atas, maka setiap orang beragama selain berkewajiban untuk mencintai agama yang dianutnya dengan cara memahami dan mengamalkannya dengan sebenar-benarnya, juga berkewajiban untuk mencintai tanah airnya. Karena mencintai tanah air itu tidak bertentangan dengan agama dan bahkan merupakan bagian dari ajaran agama yang wajib diamalkan. Orang yang beragama benar dan cinta terhadap tanah airnya akan selalu memperhatikan keamanan tanah air tempat hidupnya, kampung halamannya. Ia tidak akan membuat kegaduhan demi kegaduhan, tidak menebar kebencian dan saling permusuhan di antara setiap orang dan setiap suku serta pemilik identitas berbeda yang menempati setiap jengkal tanah airnya. Orang yang mencintai tanah air karena perintah agamanya bahkan sanggup mengorbankan harta benda atau apa saja, bahkan mengorbankan nyawanya untuk kepentingan mempertahankan tanah airnya dari setiap ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi diserahkan kepada negara, kebangsaan atau nation state. Patriotisme berasal dari kata patria, artinya tanah air. Kata patria berubah menjadi patriot, yang berarti seorang yang mencintai tanah air. Seorang patriotik adalah orang yang cinta pada tanah air dan rela berkorban untuk mempertahankan negaranya. Arti dari cinta tanah air adalah cinta kepada negara tempat kita dilahirkan, dibesarkan, dan memperoleh kehidupan di dalamnya. Karena negara kita tersebut, semua yang kita butuhkan akan kita dapatkan. Cinta tanah air adalah sama saja rela berkorban demi kepentingan negara, memajukan kehidupan bangsa, mencerdaskan diri demi ikut berpartisipasi dalam jangka proses pembangunan tanah air atau negaranya dari negara yang kecil berkembang sampai menjadi negara yang maju. Menghayati arti dari cinta tanah air memanglah bukan masalah yang mudah. Perlu kesabaran dan kerendahan hati untuk menjalankan hal tersebut. Dikarenakan banyak ancaman dan tantangan yang dapat datang dari mana saja, baik itu di dalam diri kita maupun dari luar diri kita, baik itu datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tetapi asal kita mempunyai tekad kuat untuk mencintai tanah air kita, tanah air Indonesia dengan sepenuh hati, pastilah kita akan dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa dalam segala hal, terutamanya dalam tindakan yang positif. Perlu diingat bahwa mencintai dan menjaga tanah air Indonesia, negara sendiri dengan sepenuh hati adalah bentuk perbuatan yang merupakan bagian dari iman. Cinta tanah air dan bangsa pada hakikatnya adalah kebanggaan menjadi salah satu bagian dari tanah air dan bangsanya yang berujung ingin berbuat sesuatu yang mengharumkan nama tanah air dan bangsa. Pada keadaan saat ini, apa yang bisa dibanggakan dari negara dan bangsa Indonesia?
Generasi founding fathers pada masa penjajahan berhasil membangkitkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Pada akhirnya berhasil memerdekakan bangsa Indonesia. Kalau saja rasa cinta tanah air dan bangsa sekali lagi bisa menjadi faktor yang memotivasi bangsa Indonesia, ada kemungkinan bangsa Indonesia akan bangkit kembali dengan masyarakatnya bisa menghasilkan karya-karya yang membanggakan kita sebagai bangsa Indonesia. Penjabaran wujud cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia sudah selayaknya kita menghormati bangsa dan negara kita sendiri, apapun adanya dan kondisinya. Orang-orang yang tidak menghormati serta membenci bangsa dan negara tempat kelahirannya adalah pengkhianat. Apa salahnya tanah air kita yang begitu kaya raya dan indah? Karena kesalahan hanya ada pada manusialah yang menciptakan kebencian. Dengan adanya rakyat yang mencintai tanah airnya, maka negara akan aman dari berbagai macam gangguan yang datang baik dari dalam maupun luar negara. Dengan rasa cinta tanah air, kita dapat bahu-membahu membangun negeri ini agar bisa sejajar dengan negara-negara maju. Dan menyayangi negara Indonesia ini, kita akan berupaya sekuat tenaga memberikan yang terbaik bagi sesama, bukan malah menghancurkannya. Banyak pihak asing yang ingin menguasai dan merusak negara kita, sehingga perlu kita jaga dan pertahankan hingga titik darah penghabisan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kita mau tinggal di mana kalau kita kehilangan negara ini? Adapun beberapa wujud cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan pejuang kemerdekaan kita serta menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan. 2. Menghormati upacara bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan pahlawan dan bangsa Indonesia. 3. Menghormati simbol-simbol negara seperti lambang burung Garuda, bendera merah putih, lagu kebangsaan, Indonesia Raya, dan lain sebagainya. 4. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri agar pengusaha lokal bisa maju sejajar dengan pengusaha asing. 5. Ikut membela, mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia dengan segenap tumpah darah secara tulus dan ikhlas. 6. Turut serta mengawasi jalannya pemerintahan dan membantu meluruskan yang salah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 7. Membantu mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia kepada warga negara asing baik dari dalam maupun luar negeri serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencoreng nama baik bangsa Indonesia. 8. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada acara-acara resmi dalam negeri. Beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. 9. Membantu mewujudkan ketertiban dan ketentraman baik di lingkungan sekitar maupun secara nasional. Selanjutnya, konsep patriotisme dalam Islam adalah kepahlawanan dalam mendarmabaktikan segala kehidupan kita. They say you too tired though, but I think that I love you. Mama, party girl, she just want